Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku santri boarding SD Islam Al-Mujahidin yang Ustaz banggakan, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi doa salat dan zikir setelah selesai salat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian salat. Pengertian salat secara bahasa, salat adalah doa. Sedangkan secara istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah salat diwajibkan atas umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj ke langit ke-7 dan diberi wahyu salat 5 waktu, yaitu salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dan salat isya 4 rakaat. Adik-adikku yang Ustaz banggakan, dan selanjutnya apa hukum salat bagi kaum muslimin? Tentunya salat hukumnya wajib, fardu ain. Walaupun keadaan kita dalam keadaan sakit pun kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat wajib. Kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbi." Kata Rasulullah, apabila kalian salat, maka salatlah berdiri. Apabila tidak bisa, maka kalian bisa dengan duduk. Apabila kalian tidak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring. Terus hukumnya bagaimana? Orang-orang yang meninggalkan salat atau mengingkari salat. Ada 2 hukumnya. Hukum yang pertama, jika dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat tersebut, maka dia telah dianggap kafir dan keluar dari agama Islam. Dan hukum yang kedua, jika seseorang meninggalkan salat karena dia malas, bukan karena mengingkari wajibnya salat, maka dia telah berbuat dosa besar dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya kita akan membahas syarat sah salat. Syarat sah salat yang pertama yaitu adalah suci dari hadas ataupun najis. Yaitu suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Dan yang kedua, syarat sah salat yang kedua adalah telah masuk waktu salat. Terus bagaimana kalau seseorang salat belum saat waktunya, maka salatnya tidak sah dan salatnya tidak dianggap dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga yaitu menutup aurat bagi laki-laki ataupun perempuan. Batasannya sampai mana? Bagi laki-laki auratnya dari pusar sampai dengan lutut. Dan bagi wanita, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat yang keempat adalah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang berada di kota Mekah, Saudi Arabia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rukun-rukun dalam salat, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan ketika kita salat. Apa saja? Yang pertama adalah niat, yaitu kita niatkan sebelum kita salat, cukup di dalam hati kita akan melaksanakan salat. Tidak perlu dilafazkan. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal atau bangkit dari ruku. Yang ketujuh, sujud 2 kali di setiap rakaat. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir.
Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat ketika tasyahud akhir. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-13, tumakninah di setiap rukun, yaitu tenang. Yang ke-14, tartib, yaitu sesuai urutannya. Adik-adikku santribodi yang Ustadz banggakan, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembatal dalam sholat. Pembatal sholat itu yang pertama adalah berbicara dengan sengaja atau tertawa. Yang kedua, terkena najis, baik di badan maupun di pakaian. Yang ketiga, banyak bergerak yang disengaja, misalkan toleh-toleh ketika dalam sholat. Yang keempat, tersingkapnya atau terbukanya aurat kita ketika dalam sholat, maka sholatnya batal. Yang kelima, makan dan minum saat sholat. Yang keenam, berhadas sebelum salam. Misalkan kita kentut dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Dan selanjutnya, sunah-sunah di dalam sholat. Apa saja? Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yaitu tangan kita diangkat sejajar dengan telinga ataupun sejajar dengan bahu kita. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Jadi, pandangan mata kita ketika kita sholat ke tempat sujud. Tidak boleh tengok-tengok ke arah yang lain. Selanjutnya, membaca doa iftitah. Nanti kita akan hafalkan doa iftitah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, mengucapkan ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, mengucapkan amin setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan yang terakhir, membaca surat dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Oke adik-adik, demikian untuk pembahasan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti WhatsApp ke Ustadz langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.